Dr. Muhammad Rizik Syihab MA, ya, seorang ulama besar. Tentunya kita merasa gembira kedatangan beliau. Mudah-mudahan beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan. Amin. Dan di perjalanan juga lancar dan sukses, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan lah. Amin, ya. Dan mudah-mudahan nanti setelah tiba ke tanah air ini, setelah beliau istirahat juga, beliau bisa berdakwah lagi, dan mudah-mudahan menjadi rahmatan lil alamin. Amin, ya. Kan gitu ya, harusnya menerima beliau dengan baik sehingga betul-betul ada sinergi. Amin. Antara ulama dengan umaro itu istilahnya saling tentunya menghargai, saling menyayangi, saling mencintai, dan tentunya kalau ada hal-hal yang kurang-kurang itu ya bisa dimusyawarahkan atau bisa dikompromikan, ya, sehingga bisa menjadi lebih adem Indonesia. Lebih adem, ya, kita harapan seperti itu. Ya, tidak ada kegaduhan-kegaduhan lagi, akan tapi justru masyarakat merasa nyaman. Ya, ada seorang penceramah dari Bandung datang ke Depok, dia punya pandangan katanya putra-putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jumlahnya berbeda. Jumlahnya ya dari Siti Khadijah itu hanya 5, kemudian mungkin dari Maria Al-Qibtiyah ada satu lagi jadi 6. 6 orang dari Siti Khadijah, dari istri yang bernama Siti Khadijah radhiyallahu anha, dan yang satu dari Siti Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Sehingga jumlahnya ada 7. Inilah ada 7, yang tepat sesuai dengan penjelasan-penjelasan ulama yang sudah ada. Ya, ahli ya tarikh Islam tadi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kajian ilmu umat bertanya, ulama menjawab, itu pada episode yang ke-37. Nah, insyaallah kita akan membahas yaitu satu kajian, yaitu kajian khusus yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh murabi kita tentang jumlah putra dan putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut nama-namanya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkah daripada doa semuanya. Ya, amin. Mudah-mudahan Pak Kiai selalu berikan kesehatan, kemudian insya Allah umur yang panjang dan barokah Pak Kiai. Amin ya Allah. Karena masyarakat itu masih perlu pencerahan ilmu Pak Kiai. Ya, dan alhamdulillah hari ini juga kita syukurin Pak Kiai. Ya. Ternyata ada guru kita yang sudah kurang lebih 3 tahun setengah ya. Setengah rupanya ya, di Makkah Al-Mukarramah ya. Dan Suci alhamdulillah sekarang dengan lancarnya Allah ridhoi ya, berjalan ke Indonesia cukup lancar Pak Kiai. Baik. Ya, ya jadi tentunya saya atas nama pribadi juga mungkin ya Pondok Pesantren Darus Sholihin lah ya. Bahwa kami merasa gembira dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Dr. Muhammad Rizik Syihab MA, ya, seorang ulama besar. Tentunya kita merasa gembira kedatangan beliau. Mudah-mudahan beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan. Amin. Dan di perjalanan juga lancar dan sukses, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan lah ya. Dan mudah-mudahan nanti setelah tiba ke tanah air ini, setelah beliau istirahat juga, beliau bisa berdakwah lagi, dan mudah-mudahan menjadi rahmatan lil alamin. Amin, ya. Kita sebagai katakanlah pihak mungkin kalangan ulama di Kota Depok ini ya tentu perlu ada ya orang-orang yang istilahnya mendukung dakwah kita, bahkan menjadi katakanlah pelopor ya dalam masalah kaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat kita. Dan mudah-mudahan dengan pihak umaro juga, karena tentunya pemerintah juga ingin ya kebaikan-kebaikan gitu ya, harusnya menerima beliau dengan baik sehingga betul-betul ada sinergi. Amin. Antara ulama dengan umaro itu istilahnya saling tentunya menghargai, saling menyayangi, saling mencintai, dan tentunya kalau ada hal-hal yang kurang-kurang itu ya bisa dimusyawarahkan atau bisa dikompromikan, ya, sehingga bisa menjadi lebih adem Indonesia. Lebih adem, ya, kita harapan seperti itu. Ya, tidak ada kegaduhan-kegaduhan lagi, akan tapi justru masyarakat merasa nyaman. Ya, nah, mudah-mudahan kita doakan tentunya beliau sehat dan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna khairan mimma yazunnun wa la tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana lima la ya'lamun. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak Andre yang saya hormati, pemirsa yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga doakan pemirsa mudah-mudahan mungkin ada yang kurang sehat, Allah sembuhkan penyakitnya. Mungkin juga ada yang sudah meninggal keluarganya, kita doakan mudah-mudahan min ahlul khair, menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang belajar putra-putrinya mudah-mudahan sukses dalam belajarnya. Amin. Yang lambat jodohnya Pak Andre, kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan jodohnya. Amin. Yang soleh atau yang solihah. Kemudian juga yang sedang usaha, Allah mudahkan usahanya. Amin. Yang sedang berjuang di jalan Allah untuk masjidnya, untuk madrasahnya, untuk pondok pesantrennya, mudah-mudahan dimudahkan perjuangannya. Dan semua yang berwakaf untuk kebaikan ini dibalas yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga penyakit atau musibah COVID-19 yang masih melanda negara kita dan negara yang lainnya, mudah-mudahan segera disirnakan oleh Allah. Amin. Sehingga kita bisa normal kembali. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, selanjutnya Pak Andre ada ya pertanyaan tadi ya yang menurut saya bagus juga untuk kita ketahui, apalagi ini masih mungkin suasana Maulid ya. Bulan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rupanya ada pemirsa yang minta penjelasan kepada kita, karena menurut yang saya dapat informasinya bahwa ada seorang penceramah dari Bandung datang ke Depok. Dia punya pandangan katanya putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jumlahnya berbeda. Jumlahnya ya dari Siti Khadijah itu hanya 5, kemudian mungkin dari Maria Al-Qibtiyah ada satu lagi jadi 6. Nah, sementara pemirsa yang kemarin kita ada kajian di Majelis Ulama Depok itu, beliau mengatakan saya katanya belajar dari kecil dari orang tua saya, dan kebetulan orang tuanya juga alim, itu dari Siti Khadijah itu putranya ada 6. Sehingga dengan yang tambahan Siti Maria Al-Qibtiyah yang nama Ibrahim itu ada 7. Ya. Nah, jadi ada selisih. Menurut penceramah tadi dari Siti Khadijah 5, tambahan dari istri yang namanya Maria Al-Qibtiyah satu jadi 6. Namun menurut yang saya terima ya dari Ustazah itu ada 6. Sehingga jumlahnya dengan tambahan 1 jadi 7. Nah, sehingga kan beliau agak ragu. Yang benarnya itu menurut referensi buku-buku tarikh Islam yang bisa dipegang, ini yang mana? Karena yang di Bandung juga kan Ustadz, kalau sudah ceramah, sudah bisa ceramah, diundang kemana-mana kan berarti kan pinter. Nah, sementara beliau juga kan belajar dari kecil dari orang tua gitu. Nah, sehingga mungkin karena tahu saya suka ya kaitan dengan YouTube ini, ya dakwah melalui YouTube ini untuk manfaatnya istilahnya ke masyarakat luas, untuk lebih menjelaskan lebih konkretnya ya Pak ya. Istilahnya di bahasa Sunda itu manfaatnya ke balarea ya. Balarea itu artinya kemana-mana gitu ya. Jadi umum itu merata, maka bagus juga kalau dibahas mengenai jumlah putra-putrinya itu yang sebenarnya itu yang bagaimana. Ya minimal kita tahu dari karya-karya ulama ahli sejarah Islam yang ilmunya sudah diakui oleh ya dunia Islam. Nah, berkaitan dengan masalah ini tentunya saya bersyukur ya dan ucapkan terima kasih kepada Ustazah yang ya bertanya. Kenapa? Karena Ustazah ini sudah istilahnya mematuhi atau memenuhi perintah Allah dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ya ada pada ayat 43 ada firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya apa? Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah olehmu kepada ahli ilmu kalau kamu belum mengetahui. Nah, di dalam kitab ini namanya Nihayatul Zain ya, yang dikarang oleh seorang ahli tafsir juga namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ketika beliau menuliskan di dalam kitabnya ini firman Allah fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun ya, yang berkenaan dengan pentingnya seorang yang belum sampai derajat mujtahid
Jangan coba-coba menjadi ijtihad langsung ngambil hukum Quran hadis, memberi fatwa. Dia harusnya taklid aja dulu pada Imam Syafi'i misalnya. Kenapa? Karena dalilnya oleh beliau dikemukakan, fasalu ahla zikri in kuntum la tanya dulu kepada ahli ya ilmu kalau kamu belum mengetahui, belum paham. Sebab kalau sok pinter nanti bisa kacau, ya keblinger. Nah di dalam menafsirkan ayat tadi beliau mengatakan fa'aujaballahu su'al ala ma lam ya'lam, ala man lam ya'lam. Artinya fa'aujaballahu su'ala, maka Allah telah mewajibkan untuk bertanya ala man lam ya'lam, kepada orang yang belum mengetahui. Ya, artinya ketika ustazah ini ustazah ini karena belum tahu mungkin secara mendalam gitu ya, terutama rujukan kitabnya. Jadi ya beliau ini Ustazah Mas Fufah namanya ini bertanya bagaimana sebenarnya kan kepada ahli ya ilmunya. Nah kemudian Pak Andre di bawah ini juga ada penjelasan kenapa ahlul ilmi ini disebut tadi dengan ahla zikri, ahli zikir gitu ya. Zikir sendiri artinya kan bisa mengingat, bisa menyebut. Nah di sini dijelaskan ahla zikri ay ahlal ilmi li'annahum yadhkurunal ahkam. Karena ahli ilmu itu dikatakan ahli zikir ya li'annahum yadhkurunal ahkam, karena mereka lah orang yang biasa menyebut-nyebut, mengungkap-ungkap hukum-hukum ya, agama Islam ini. Ini ada pada halaman 7 dalam kitabnya Nihayatuz Zain namanya, karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah jadi tentunya ustazah tadi yang bertanya ini dapat pahala bertanya karena telah melaksanakan perintah Allah ketika beliau belum tahu secara persis, kemudian kan bertanya karena mungkin saya ya gurunya dianggap mumpuni dalam kaitan dengan masalah ini, jadi bertanya. Ya, kemudian saya juga memberi semacam nasihat lah kepada seorang penceramah dari Bandung, ya, namanya saya nggak sebutkan dan tidak perlu ya. Untuk apa? Untuk ketika berbicara, untuk mengatakan bahwa katakanlah putra-putri Rasulullah ini jumlahnya dari Siti Khadijah ini ada 5 misalnya, sehingga dengan dari Siti Maria Al-Qibtiyah hanya ada 6, kan seharusnya 7. Ini menurut saya harusnya Pak Ustadz tadi banyak mengkaji istilahnya ilmu sejarah Islam, ya supaya apa? Supaya jangan sampai keliru. Karena ada ayat Quran Pak Andre di dalam surah An-Nisa tepatnya ayat 9, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang ayatnya itu ada penggalan ayatnya di akhir itu dikatakan bahwa wal yaqulu qawlan sadida, bukan syadida ya, tapi sadida pakai sin kecil karena maknanya beda. Kalau syadida itu artinya yang keras ya, syadid itu yang keras. Tapi kalau sadida pakai sin kecil artinya yang tepat, yang benar. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala tadi wal yaqulu qawlan sadida, hendaklah mereka ini mengucapkan qaulan sadida, yaitu dengan ucapan yang tepat, ucapan yang benar. Jangan sampai keliru, apalagi seorang ustadz atau ustazah tentunya akan didengar oleh jamaahnya. Kalau misalnya keliru kan jadi dulu dia sesat, menyesatkan kepada umat. Nah oleh karena itu mari kita bahas putra-putri Rasulullah SAW itu sebenarnya ada berapa ya? Saya Pak Andre alhamdulillah punya beberapa kitab tarikh Islam ya, sejarah ya kaitan dengan putra-putri Rasulullah SAW. Jadi ada kitab sejarah namanya Tarikhul Hawadis wal Ahwal An-Nabawiyah. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita Indonesia ya, karena banyak pemirsa Pak Andre yang mungkin bahasa Arabnya enggak mendalam ya, kan ibu-ibu ini rata-rata ya mungkin ibu rumah tangga itu ya, enggak pesantren kayak Pak Andre yang mungkin puluhan tahun ya. Ya, artinya kursusnya yang sudah mendalam tapi rata-rata kan belum begitu mendalam, maka perlu diterjemahkan supaya kan ini kitab gundul kan, ya walaupun kitab putih bukan kuning lagi. Nah dulu kertasnya kuning ya, terkenal dengan kitab kuning. Kalau sekarang kitab putih, cuma gundul. Ya. Nah jadi terjemah Tarikhul Hawadis itu artinya sejarah beberapa kejadian wal ahwal an-nabawiyah dan hal-hal yang ada hubungan dengan kenabian. Jadi biografi beliau ini diungkap di sini, termasuk tentunya
putra putri beliau ya disebutkan di dalam buku ini. Kemudian yang kedua Pak Andre ada kitab sejarah ya Nabi juga, judulnya adalah ya cukup antik ya, unik yakni Nurul Uyun fi Talhis Sirah Al-Amin Al-Ma'mun sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maaf kalau tadi ini dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, ya, seorang ulama besar dari Makkah Al-Mukarramah. Nah, kalau ini Nurul Uyun ini fi Talhis Sirah Al-Amin Al-Ma'mun sallallahu alaihi wasallam, ini dikarang oleh Imam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Sayyidin Nas, ya, yang terkenal dengan Imam Sayyidun Nas, ya, tokohnya manusia, ya. Ibnu Sayyidin Nas, putra tokohnya manusia. Kemudian ada lagi yang berkenaan dengan putra-putri Nabi Muhammad SAW yang dibahas dengan mendalam, itu kitabnya judulnya adalah Siratu Khatamin Nabiyyin. Sirah itu artinya perjalanan hidup, biografi, Khatamin Nabiyyin artinya penutup semua para nabi. Maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad ini menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah nabi yang terakhir, ya. Bukan seperti kayak Jamaat Ahmadiyah yang mengatakan ada lagi Mirza Ghulam Ahmad. Gitu. Makanya saya pesan kepada jamaah atau kepada pemirsa, walaupun nanti mungkin ada orang yang datang kepada kita, kepada ibu dan bapak, orang itu katakanlah fasih bahasa Arabnya, kemudian ya serbannya juga cukup besar, tebal, cukup besar ya, panjang kayak istilahnya ya roda Vespa dan jenggotnya sampai nyengser ke bawah tanah. Yeah. Tapi kalau ngajak masih ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, wajib untuk ditolak oleh kita, ya, karena Nabi Muhammad itu khatamin nabiyyin, penutup semua para nabi. Ini dikarang oleh seorang ulama besar, Pak Andre, namanya Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi, ya, yang mengarang kitab Sirah Khatamin Nabiyyin. Bahkan ada lagi yang berkaitan dengan sejarah ya Nabi Muhammad, berikut istrinya, putranya, bahkan sampai pelayan-pelayannya disebutkan, ya, diuraikan semuanya. Diuraikan. Ada kitabnya namanya Asy-Syajarah An-Nabawiyah fi Nasabi Khairil Bariyah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pohon kenabian yang berkaitan dengan nasab ya Khairil Bariyah, itu sebaik-baiknya makhluk Allah di muka bumi ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarang oleh tokoh ya ulama yang dikatakan di sini tertulis Al-Imam Jamaluddin ya Al-Maqdisi, yang wafatnya 909 Hijriah yang lalu, dan sudah ditahqiq oleh Syekh Muhyiddin Daimas tuh, ya, nama pentahqiqnya ini, editornya. Nah, ini dalam kitab-kitab yang telah disebutkan tadi dijelaskan Pak Andre, ya, bahwa kaitan dengan masalah putra putri Nabi kita Muhammad SAW. Ya, saya mungkin ngambil ya referensi dari kitab Tarikhul Hawadis wal Ahwal An-Nabawiyah, dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani, ya, dari tokoh ulama dari Makkah Al-Mukarramah ini. Cucu Rasulullah itu. Yang ini cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat ya kita hormati tentunya. Dan alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada saya ya dengan jamaah tentunya bisa berziarah ya pada beliau di Rusaipah, ya, di Makkah Al-Mukarramah, punya pesantren yang sangat besar. Nah, di dalam kitabnya yang diberi judul Tarikhul Hawadis wal Ahwal An-Nabawiyah ini, beliau memberikan tema Pak Andre pemirsa dengan awladuhu, ya. Kalau terjemahnya ya para putranya. Ya, putra-putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan awladuhu sallallahu alaihi wasallam awwaluhum al-Qasim. Jadi putra-putri Rasulullah SAW itu yang pertama, artinya putra yang pertama lah gitu, ya. Istilahnya di yang pertama itu berarti yang bungsu, kalau yang bungsu yang terakhir. Yang pertama itu kalau di Sunda itu kan cikal, ya. Jadi kalau cikal bakal. Jadi kalau yang pertama itu ya anak sulung. Ya, sulung, ya. Ya. Jadi bahasa Indonesianya suka kebalik gitu, anak sulung, ya. Itu namanya Al-Qasim. Anak pertama. Ya, anak pertama. Wabihi kana yukna. Dan dengan Al-Qasim inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan semacam julukan, ya, sehingga dikenal dengan Abul Qasim. Ya, Nabi Muhammad SAW itu dikenal dengan ya Abul Qasim, ya, karena putra yang pertama itu namanya Al-Qasim. Al-Qasim. Ya. Kemudian waqad wulida qabla nubuwah
wa tuwfiya qablaha wa huwa ibnu sanatain. Jadi beliau ini rupanya dilahirkan sebelum Rasulullah diangkat jadi nabi, dan usianya hanya sekitar 2 tahun. Ya, udah meninggal dunia. Ya. Kemudian yang kedua wa Abdullah. Nah, jadi setelah Al-Qasim ini rupanya ada lagi anak laki-laki yang kedua, namanya Abdullah. Namun Abdullah ini di dalam kitab tarikh wa yusama bi thayyib wa bi thahir. Ya. Wa wulida ba'da nubuwah. Jadi artinya namanya Abdullah ini kadang-kadang suka di istilahnya panggilnya itu dengan thayyib, ya, artinya yang baik, kemudian thahir yang bersih, yang suci. Nah, kalau yang kita di jalan misalnya supaya agak renggang, biar dikasih jalan, itu orang Arab namanya tarik. Ya, ya haj, tarik. Maksudnya ya si jalan gitu. Yang punya nama kadang-kadang menengok jadi pagi. Nah, kadang menengok tarik ya. Tapi kadang-kadang katanya Pak Andre ada wartawan di Jakarta itu yang ikut haji sana, ketika di orang Arab, haj, tarik. Nah, ada yang bertanya, ya ini narik apa sih? Tarik terus ini apa dia tariknya? Ya, padahal maksudnya adalah thariqun, ya. Thariqun sendiri artinya adalah jalan. Jadi maksudnya minta jalan lah. Jalan supaya dia ketika jalan itu enggak kagok. Bahasa Indonesia mungkin permisi supaya dikasih jalan gitu. Ya. Kita lanjutkan wa Zainabu dan Zainab, wa Ruqayyah dan Ruqayyah, wa Ummu Kulsum dan Ummu Kulsum, wa Fatimah dan Fatimah. Ya. Ini nama-nama putra-putri Rasulullah SAW, ya. Kemudian di sini dikatakan wa kulluhunna min Khadijah radhiyallahu anha. Dan semuanya itu adalah dari ibunda, ya, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ya, nama-nama tadi yang pertama Al-Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Zainab, ya urutannya. Yang keempat namanya Ruqayyah, yang kelima Ummu Kulsum, yang keenam Fatimah Az-Zahra, ya. Yang keenam yaitu kuluna, ya, min Khadijah radhiyallahu anha, dari istri beliau yang pertama kali, ya. Dan Pak Andre perlu dicatat juga pemirsa, selama beliau beristrikan Siti Khadijah memang tidak poligami, tidak punya istri yang lain gitu. Ya, betul. Sehingga ya putra-putrinya ini lahir dari istrinya yang bernama Siti Khadijah. Nah, kemudian wa wulida lahu sallallahu alaihi wasallam bil Madinah Ibrahim min Maryah al-Qibtiyah. Dan lalu lahir lagi putra beliau ketika beliau sudah hijrah ke Madinah. Dari istrinya yang bernama Maryah al-Qibtiyah. Wa mata Ibrahim wa huwa ibnu sab'ina lailah. Dan Ibrahim sendiri putra Rasulullah SAW dari Siti Maryah al-Qibtiyah tersebut meninggal dunia ibnu sab'ina lailah dalam usia 70 hari. Ya, 7 hari 7 malam, 70 hari 70 malam, ya. Wakila sab'atu asyhur, ada yang mengatakan 7 bulan, wakila sama niat asyhur, ada yang mengatakan ya 8 bulan. Namun dalam kaidah itu Pak Andre ada qil ba'da qol dhaifun. Kalau ada qila dikatakan setelah qala tadi telah mengatakan. Di sini kan dikatakan bahwa Nabi Ibrahim itu, Sayyidina Ibrahim, putra Nabi Muhammad SAW dari Maryah al-Qibtiyah, yang pertama disebutkan di sini adalah ibnu sab'ina lailah, ya, meninggalnya itu 70 ya hari, ya, 70 hari. Tapi wakil ada yang mengatakan 7 bulan, ada yang mengatakan 8 bulan. Nah, kata-kata tapi ada yang mengatakan seperti ini itu dhaif disebutnya. Artinya kaul yang lemah. Tapi yang kuat itu hanya yang mengatakan 70 hari itu. 1 bulan lebih lah. Ya. Nah, jadi jumlah keseluruhannya itu berarti kan ada 6 ditambah 1. 6 dari ada istri pertama. Ya. Dan 1 dari istri yang Maryah itu, ya. Wa kulluhum matu fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya itu meninggal dunia fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam pada waktu hidupnya Rasulullah SAW. Illa Fatimah, kecuali Siti Fatimah fata'akharat ba'dahu bisab'ati asyhurin. Maka Siti Fatimah ini meninggalnya belakangan dari Nabi, dalam waktu kira-kira 7 bulan setelah Rasulullah SAW wafat, barulah Siti Fatimah Az-Zahra menyusul. Itu keterangan yang kita temukan di dalam kitab Tarikhul Hawadis wal Ahwal An-Nabawiyah.
Nah, di sini juga di dalam kitab Nurul Uyun ya ada penjelasan, tapi di dalam kitab yang namanya Nurul Uyun ini sama dengan yang dijelaskan tadi, cuma kaitan dengan Siti Fatimahnya fata'aharat ba'dahu ya sitata ashhur ya. Kalau tadi di kitab Tarul Hawadis ini Siti Fatimah wafatnya itu ya setelah Rasulullah kira-kira waktunya 7 bulan setelah Rasulullah wafat baru nyusul. Tapi kalau dalam kitab Nurul Uyun mengenai masalah jumlah putra-putrinya sama, yakni ada 7 ya dengan Ibrahim dari Siti Maria. Cuma wa kulluhum matu fi hayatihi illa Fatimata fata'akharat ba'dahu sitata ashhurin. Semuanya adalah meninggal dunia ketika Rasulullah masih hidup kecuali Siti Fatimah fata'akharat ba'dahu sitata ashhurin, di mana Siti Fatimah ini belakangan dari Nabi kira-kira 6 bulan. Ya, bedanya kalau di sana 7 bulan, ini 6 bulan. Nah, kemudian di dalam kitab Sirah Khatamin Nabiyyin yang dikarang oleh Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi ya, An-Nadawi namanya. Ini ada penjelasan bahwa wa Fatimah ya ahabu banatihi ilaih. Jadi Siti Fatimah ini rupanya putri yang paling dicintai yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Wa ahbara bi annaha sayyidatun nisa'i ahli jannah, dan beliau Nabi mengabarkan bahwa Siti Fatimah ini merupakan sayyidah itu ya tokoh yang paling pemimpin nisa'i ahli jannah, perempuan-perempuan yang ada di surga. Ya. Wa tajawwajat ya Ali bin Abi Thalib amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa waladat lahu Hasanan wa Husainan. Menikah Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, putra paman Rasulullah SAW. Lalu lahirlah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wa fihi ma qala Rasulullah SAW, dan berkaitan dengan Hasan dan Husain ini Rasulullah SAW telah bersabda, Al Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Hasan dan Al Husain ini keduanya tokoh ya pimpinan para pemuda di surga ya. Itu ada ungkapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Pak Andre di dalam kitab yang namanya Syajarah Asy-Syajarah Asy-Syajaratun Nabawiyah fi Nasabi Khairil Bariyah, itu ada penjelasan mengenai kaitan dengan ya urutan-urutan putra Nabi Muhammad SAW. Dibagi ternyata yang disampaikan oleh Ustadz yang dari Bandung itu ya. Dari Bandung tadi. Ternyata jumlahnya beda ya. Ya. Mengenai putra-putri Rasulullah ya. Tuh. Ya mungkin bisa dikasih kesimpulan lagi. Ya, jadi kesimpulannya bahwa berdasarkan rujukan atau referensi kitab-kitab tarikh Islam yang sangat bagus dan berbobot ini ya, baik dari kitab Tarikhul Hawadis wal Ahwal An-Nabawiyah ya yang dikarang oleh Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani dari Mekah Al-Mukarramah ya, maupun dalam kitab Nurul Uyun fi Talhis Sirah Al-Amin wal Ma'mun karya Ibnu Sayyidinas, kemudian dari Sirah Khatamin Nabiyyin yang dikarang oleh Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi. Ini ternyata bahwa nama-nama dan jumlah putra-putri Rasulullah SAW itu dari Siti Khadijah ada 6 ya, laki-laki 2, perempuan 4. Ya, laki-laki 2 itu yang pertama Al-Qasim, yang kedua Abdullah. Dan Abdullah ini kadang-kadang dijuluki dengan Thayyib dan kadang-kadang dengan Thahir ya. Thayyib bagus, Thahir suci ya, bersih. Kemudian yang putrinya yang 4 itu urutannya yang pertama Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummi Kulsum, dan yang keempatnya Fatimah Az-Zahra. Nah, sementara satu lagi yang bernama Ibrahim ya, yang meninggal waktu kecil juga, itu adalah dari istri beliau yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Sehingga jumlah keseluruhan itu ada 7 ya, 6 orang dari Siti Khadijah, dari istri yang bernama Siti Khadijah radhiyallahu anha, dan yang satu dari Siti Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Sehingga jumlahnya ada 7. Inilah ada 7 yang tepat sesuai dengan penjelasan-penjelasan ulama yang sudah ada. Ya, ahli ya tarikh Islam tadi. Amin, amin. Ya, dan mudah-mudahan ini tercerahkan. Dan kepada penanya Ustazah tadi ya dari pengajian di MUI. Nggak galau lagi ya? Ya, perlu disampaikan kepada jamaah atau peserta di MUI itu ada pengajian hari Senin
ya, waktunya jam 1 sampai jam 2. Yang dikajinya gantian tafsir dengan hadis, dan saya sendiri udah bertahun-tahun sebagai narasumbernya. Nah, bagi yang minat juga boleh ikut pengajian di sana untuk ya, umum, Pak. untuk umum. Nah, kemarin itu beliau ada galau, penanya ini ingin ada penjelasan. Dan alhamdulillah kita ada kesempatan ini dijelaskan. Mudah-mudahan manfaatnya bukan hanya sama ustazah ini, tapi mudah-mudahan yang lainnya pun ya bisa mengambil manfaat. Insyaallah ini sahih, Pak ya. Sahih. Ya, insyaallah ini tentunya penjelasan yang sahih dari kitab-kitab yang rujukan utama. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ki atas kajiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai ya juga tercerahkan untuk penanya dan untuk seluruh umat, insyaallah Pak Kiai. Ya, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Baik, pun saya kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.